Di sebuah kota yang serba cepat, di mana jari-jari lebih lincah mengetik daripada memetik, hiduplah seorang anak bernama Arya. Arya adalah penggemar berat teknologi. Dunianya penuh dengan game online, musik pop terbaru, dan vlog digital. Di rumahnya, tergeletak di sudut ruang tamu, ada seperangkat alat musik tradisional yang usang. Sebuah gamelan Jawa mini. Gamelan itu milik kakek Arya, seorang guru musik tradisional yang kini sudah jarang bermain karena usianya yang lanjut. Bagi Arya, gamelan itu hanyalah benda antik yang berdebu dan memakan tempat. Suaranya pun dianggap kuno dan membosankan. Suara ini terlalu lambat. Kek, tidak sengebit lagu-lagu di smartphoneku, kata Arya suatu kali. Jujur namun sedikit kurang aja. Kakek Arya hanya tersenyum bijak. Musik yang bagus itu seperti sungai. Nak, ia mengalir pelan, tapi energinya abadi. Arya tidak mengerti. Baginya, musik haruslah cepat, keras, dan langsung viral. Di sekolah, Arya sering menjadi korban ejekan karena ia tidak tahu lagu-lagu yang sedang populer di kalangan teman-temannya. Kamu ketinggalan zaman. Ya, dengerin musik dari tahun berapa itu? Ejek Bima, anak paling populer di kelas. Arya hanya bisa menunduk. Ia mulai merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan selera mayoritas. Suatu hari, sekolah mengumumkan adanya festival budaya tahunan. Setiap kelas diwajibkan menampilkan satu kesenian tradisional daerah. Kelas Arya mendapat bagian musik tradisional. Kepala sekolah menekankan bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Namun, semua teman Arya mengeluh. Musik tradisional membosankan sekali. Seru mereka serempak. Mereka semua ingin menampilkan tari modern atau band pop yang lebih disukai penonton. Guru kesenian mereka, Bu Laras, mencoba menenangkan. Kita harus menghargai warisan kita. Anak-anak, Bima langsung menyarankan. Bu, bagaimana kalau kita tampilkan tarian modern tapi diiringi remix suara gamelan? Sebagian besar setuju. Kecuali Arya. Ia teringat wajah sedih kakeknya ketika ia meremehkan gamelan. Namun, Arya tidak berani menyuarakan pendapatnya karena takut diejek. Bu Laras meminta Arya untuk bertanggung jawab menemukan instrumen gamelan yang layak dipakai. Arya pulang dengan hati berat. Ia tahu satu-satunya gamelan yang ia punya adalah milik kakeknya. Malam itu, Arya mendekati gamelan Jawa mini di sudut ruangan. Debu tebal menyelimutinya. Perlahan, Arya membersihkan debu di bilah-bilah perunggu gamelan. Ia mencoba memukulnya dengan pemukul kayu. Dong! Suaranya dalam dan resonan. Kakek Arya masuk. Kenapa? Nah, kamu tertarik dengan suara sungai itu? Arya menceritakan tentang tugas sekolah dan ide Bima untuk miremix musik tradisional. Kakek menghela napas. Musik tradisional bukan untuk diremix asal-asalan. Arya, ia punya jiwa. Kakek lalu duduk di depan gamelan dan mulai memainkan sebuah melodi kuno yang indah. Melodi itu mengalun, memenuhi ruangan. Terdengar seperti bisikan gunung dan gemericik air. Arya terpaku. Ini pertama kalinya ia benar-benar mendengarkan gamelan itu tanpa prasangka. Apa judulnya? Kek, tanya Arya pelan. Ini Gending Kebogiro. Nak, musik penyambutan dan kebahagiaan. Jelas kakek. Selama beberapa hari berikutnya, Arya mulai belajar dari kakeknya. Kakek mengajari Arya cara memukul bilah yang benar, pentingnya ketukan, dan makna di balik setiap nada. Arya menyadari, musik tradisional itu bukan hanya suara, tapi cerita dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Ia menemukan bahwa memainkan gamelan membutuhkan konsentrasi, ketenangan, dan kesabaran. Sesuatu yang tidak ia dapatkan dari game cepatnya. Arya mulai membawa smartphone-nya, bukan untuk main game, tetapi untuk merekam setiap pelajaran dari kakek. Suatu siang, ia memberanikan diri membawa gamelan mini itu ke sekolah untuk ditunjukkan kepada Bu Laras. Bima dan teman-teman lain tertawa ketika melihat instrumen tua Arya. Wah, Arya, apa-apaan ini? Mainan zaman prasejarah? Ejek Bima. Ini gamelan? Bima, jawab Arya tenang. Merasa anehnya tidak malu lagi. Kita akan miremix suara ini menjadi beat yang keren, kata Bima meremehkan. Arya menggeleng. Tidak, kita harus memainkannya seperti aslinya. Kita harus menghormati musiknya. Bima dan kelompoknya protes. Tidak akan ada yang suka. Arya, kita akan jadi bahan tertawaan. Arya tahu ia sendirian, tetapi ia mengingat mata kakeknya yang penuh harapan. Bu Laras, melihat kegigihan Arya, memutuskan untuk memberi Arya kesempatan. Baiklah, kita akan membagi kelas menjadi dua. Kelompok Bima membuat remix. Kelompok Arya mencoba yang orisinal.
Bima dan kelompoknya dengan cepat membuat lagu remix yang bersemangat dengan efek suara modern. Sementara itu, Arya hanya ditemani dua anak pemalu, Siska dan Riko, yang juga tertarik pada suara gamelan. Mereka berlatih keras, mencoba menyelaraskan tangan, mata, dan hati dengan irama kuno itu. Seringkali mereka salah, seringkali mereka frustrasi karena tempo yang rumit. Tetapi Arya selalu berkata, seperti kata kakeknya, sabarlah, biarkan dia mengalir seperti sungai. Di malam hari, Arya seringkali memutar rekaman suara gamelan itu di kamarnya, yang kini terasa lebih hangat dan damai. Ia mulai menyukai sensasi getaran musik tradisional yang menenangkan jiwanya. Hari festival budaya pun tiba. Seluruh sekolah berkumpul di aula utama. Kelompok Bima tampil lebih dulu. Musik mereka keras, berenergi, dan sangat populer di kalangan siswa. Penonton bersorak riuh. Bima tersenyum penuh kemenangan. Lihat, Arya, inilah yang disukai orang, bisik Bima saat turun panggung. Kemudian, tiba giliran kelompok Arya, Siska, dan Riko. Mereka membawa gamelan Jawa mini kakek Arya ke atas panggung. Penonton berbisik, musik kuno itu lagi, mereka pasti bercanda. Arya menarik napas. Ia memejamkan mata, memegang pemukul dengan mantap. Saat Arya memukul bilah pertama, suasana aula langsung berubah. Dong, suara gamelan yang lembut, dalam, dan berwibawa itu menyentuh hati semua yang hadir. Arya, Siska, dan Riko memainkan gending kebogiro yang diajarkan kakek. Musik itu tidak terburu-buru, ia sabar, perlahan, membangun suasana damai dan agung. Penonton yang tadinya berbisik, kini terdiam. Mereka terpikat oleh keindahan yang tak terduga. Musik itu membawa mereka ke suasana pedesaan yang asri, ke istana yang megah, dan ke sejarah yang panjang. Tidak ada sorakan riuh, hanya keheningan yang penuh penghargaan. Ketika melodi berakhir, keheningan itu bertahan beberapa detik, sebelum akhirnya pecah menjadi tepuk tangan meriah. Tepuk tangan itu berbeda dari tepuk tangan untuk kelompok Bima. Ini adalah tepuk tangan hormat. Arya membuka mata. Ia melihat kakeknya, yang duduk di barisan belakang, menatapnya dengan bangga. Air mata haru menetes di pipi kakek. Juri pun terkesan. Mereka memuji keberanian Arya untuk mempertahankan keaslian budaya. Mereka menjelaskan bahwa budaya tidak harus diubah agar diterima. Budaya hanya perlu dipersembahkan dengan hati yang tulus. Kelompok Arya memenangkan kategori penghargaan keaslian budaya dan penampilan paling berkesan. Setelah acara, Bima datang menghampiri Arya. Kali ini, tanpa ejekan. Arya, maafkan aku tidak tahu musik itu bisa seindah dan sekuat itu. Kata Bima tulus, aku hanya butuh waktu untuk mendengarkan. Bima, jawab Arya, bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi dengan hati. Arya sadar, cinta budaya adalah tentang menemukan keindahan di masa lalu dan membawanya ke masa kini. Ia tidak lagi malu dengan gamelan kakeknya. Ia kini menjadi penjaga warisan itu. Ia menyadari bahwa kekayaan budaya adalah identitas terkuat yang dimiliki bangsanya. Mengingat lagu-lagu populer itu mudah, tetapi menjaga gending leluhur itu adalah tanggung jawab. Arya terus belajar gamelan. Ia bahkan mulai mengajarkan Siska dan Riko lebih dalam lagi. Ruang tamu mereka kini dipenuhi suara gamelan, bukan lagi suara game yang memekakan. Kisah Arya mengajarkan kita bahwa budaya kita adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan smartphone dan tren cepat membuat kita melupakan akar kita. Jika kita tidak mencintai budaya kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Musik tradisional itu sabar menunggu. Ia hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan dan memainkannya dengan hormat. Arya menemukan bahwa harmoni yang ia cari di dunia game ternyata ada di bilah-bilah gamelan kakeknya. Keragaman budaya kita, dari Sabang sampai Merauke, adalah melodi terindah di dunia. Mari kita bangga menjadi bagian dari kekayaan yang luar biasa ini. Kita adalah penerus, dan kita memiliki kekuatan untuk menjaga nyala api ini. Jadilah seperti Arya, berani mencintai apa yang dianggap kuno, karena di sanalah letak keabadian. Ini adalah akhir dari kisah harmoni di ruang digital. Jadikanlah kisah Arya dan gamelan ini menginspirasi lebih banyak teman-temanmu untuk kembali mencintai budaya Nusantara. Jika kamu tersentuh oleh kisah Arya dan gamelan, segera like video ini, share kepada teman-temanmu, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk mendapatkan lebih banyak kisah setiap hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya.